Aduh, Pak. Santai-santai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, Mbak. Baik. Walaupun cuacanya sekarang sangat panas di Karawang ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar hari ini ya. Tetap semangat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Siapa ketua kelasnya? Oh ya, silahkan dipimpin doa ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga dengan kita berdoa, ilmu kita nanti berkah dan kita dimudahkan dalam kegiatan mencerna pembelajarannya ya. Amin ya robbal. Jangan ribut ya. Baik, Bapak mau absen terlebih dahulu ya. Kelas 7J. Aditya Nugraha. Ajeng. Cantika Yuditya. Gilang Pratama. Hikmatul Aida. Hadirah. Jopan Rizkiansyah. Sakit. Marwah Nuraini. Maryam. Hadir. Muhammad Alpariski Pratama. Hadir. Pitasari. Hadir. Rabil Malik Prawarna. Hadir. Rama Putra. Hadir. Rizik Marjuki. Hadir. Rizky Ardiansyah. Rizky Kurniawan. Ya. Salwa Nur Imani. Saskia. Arfan Albi. Bunga Meida. Rani Laula. Ya. Berarti hari ini ada satu orang teman kalian yang gak masuk ya. Karena sakit. Kita doakan ya, semoga teman kalian Allah angkat lagi penyakitnya dan diberikan kesehatan. Sehingga bisa bersama lagi di kelas 7J untuk bersama-sama mengikuti kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi yang akan dipaparkan, masih ingat nggak materi yang kemarin? Tentang apa? Kondisi geografis Indonesia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya, namun sebelum ke materi ya, Bapak ada sebuah gambar nih.
Silahkan disimak baik-baik ya gambarnya. Kelihatan? Kelihatan ya? Kira-kira ini di gambar ini di mana? Di SPBU atau di pom bensin ya, kita biasa nyebutnya ya. Nah, kira-kira ini di SPBU, orang ini lagi ngapain? Ngisi bensin atau ngisi Pertalite atau Pertamax. Nah, kalian tahu tidak? Pertalite yang jadi bahan bakar kendaraan itu berasal dari minyak bumi. Minyak bumi yang diolah sehingga menjadi bahan bakar untuk kendaraan. Sehingga kendaraan kita bisa jalan. Kendaraan kita bisa dioperasikan. Karena adanya bahan bakar yaitu Pertalite, Pertamax yang berasal dari minyak bumi. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Nah, di mana tujuan dari kita mempelajari materi hari ini adalah ada 3 ya. Yang pertama, kalian nanti mampu mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam. Yang kedua, kalian juga nanti mampu menjelaskan karakteristik sumber daya alam. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian nanti mampu menganalisis potensi sumber daya alam. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi ya, alangkah lebih baiknya, alangkah lebih segernya lagi kalau misalnya kita ice breaking terlebih dahulu ya, supaya kita lebih semangat, supaya kita terbangun lagi motivasi belajarnya. Oke, semuanya bisa berdiri? Bisa berdiri semuanya? Oke, berdiri. Di mejanya coba sediakan satu pulpen, satu buah pulpen. Simpan di tengah-tengah. Simpan di tengah-tengah. Nah, ini yang bertiga berarti di tengah-tengah ya, pulpennya ya. Udah semuanya? Sudah? Nah, gini, ikutin instruksinya ya. Kalau Bapak bilang kepala, kalian pegang kepala. Oke. Kalau Bapak bilang telinga, kalian pegang telinga. Kalau Bapak bilang pulpen, kalian ambil. Ya, dulu-duluan ya. Kalian ambil dulu-duluan pulpennya. Oke, siap? Fokus ya. Rambut. Perut. Telinga. Pulpen. Ayo siapa? Cong yang dapat, yang dapat. Oke. Ulang, satu kali lagi. Ya, supaya lebih fokus nih. Leher. Hidung. Telinga. Pulpen. Mana Cong yang dapat, Cong? Oke, berarti itu yang lebih fokus ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Nah, anak-anak semuanya, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu ya. Tujuannya adalah Bapak mau mengukur sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang akan disampaikan. Ya, Bapak akan bagikan soal pretestnya. Nanti silakan diisi ya sebisanya. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Di bagian ke belakang ya. Jangan lupa kasih nama ya. Soal pretestnya kasih nama. Di sebelah kanan atas. Udah. Lagi ke belakang. Kurang satu. Silahkan diisi. Soalnya ada 10 ya. Waktunya 5 menit. Nanti dikumpulkan lagi.
Jam ke-9 telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-10. Ya, waktunya sudah habis. Dikumpulkan lagi ya. Sudah selesai kan? Dah. Pakai tangan kanan. Nah. Ya. Ya, kita sudah melakukan pretest. Selanjutnya kita akan mulai ke materi. Bapak punya video ya. Silakan disimak videonya, diperhatikan. Ini adalah materi yang berada dalam video. 5 kekayaan sumber daya Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam bisa dimanfaatkan. Apa saja ya? Kita cari tahu yuk. Sebelum melanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya ya. Hutan. Hutan di wilayah ini adalah hutan terluas ketiga di dunia ya. Luas hutan di Indonesia kalau digabung ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Nah, ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan, juga hewan Tuhan yang berasal dari hutan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Laut. Sejak dulu, Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas,
Lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di lautan Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada tahun 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar. Ini berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam. Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun Low battery. Please charge. sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia. Negara yang dijadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk membangkit listrik juga, teman-teman. Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu akan terputus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena memang masih minimnya pemanfaatan batu bara di Indonesia. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Wah, apa saja ya, Indonesia disebut sebagai negara kaya akan sumber daya alam. Gue jadi makin bangga dengan negara kita tercinta ini. Namun jangan lupa untuk tetap merawat dan ikut menjaga kelestarian. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share. Nah, itu tadi pemaparan video yang berisi materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Setelah kalian menyimak video yang tadi, apa saja kekayaan alam Indonesia yang dijelaskan pada video tersebut? Apa saja tadi? Ya, hutan, ya. Ada lagi? Apa? Minyak bumi, betul. Ya, batu bara, gas bumi, laut, mah. Nah, oke, ya. Jadi kekayaan alam Indonesia yang tadi dipaparkan di video itu banyak sekali ya. Ada minyak bumi, ya, ada gas alam, ada laut, ya, dan sebagainya. Nah, pertanyaan kedua, apakah kekayaan alam yang tadi itu dapat dimanfaatkan? Dapat dimanfaatkan nggak? Dapat. Untuk apa aja? Untuk apa aja? Minyak bumi tadi untuk apa? Untuk bahan bakar? Ya, motor, mobil, kendaraan. Nah, pertanyaan ketiga, termasuk sumber daya alam apa saja kekayaan alam tersebut? Tidak tahu. Belum tahu? Nah, sekarang Bapak akan jawab, Bapak akan jelaskan sumber daya alam berdasarkan pengklasifikasiannya. Yang pertama, kita akan cari tahu dulu pengertian dari sumber daya alam itu apa. Sumber daya alam merupakan atau adalah semua potensi alam yang berada di bumi, baik berbentuk benda mati maupun makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kehidupan hidup manusia. Nah, saking banyaknya nih sumber daya alam yang ada di bumi, itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Contohnya, ya, contohnya adalah air nih. Di sekitar kita ada air nggak? Ada kan?
air itu termasuk sumber daya alam. Air bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Untuk apa coba kalau air? Untuk mandi, untuk minum, untuk apa lagi? Untuk nyiram tanaman ya. Dan sekarang kita akan mulai nih mencari tahu sumber daya alam pengklasifikasiannya. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu terbagi dua. Yang pertama, sumber daya alam terbarukan, merupakan sumber daya alam yang dapat dibentuk kembali oleh alam dalam waktu yang relatif cepat. Contohnya adalah tumbuhan. Di Karawang itu sangat terkenal dengan hasil padinya. Padi termasuk tumbuhan. Nah, padi yang termasuk tumbuhan itu termasuk ke dalam sumber daya alam terbarukan. Karena apa? Karena dapat dibentuk kembali dalam waktu yang relatif cepat. Ketika petani nih udah panen, besoknya nanam lagi kan? Garap lagi sawahnya, ditanam lagi, terus tumbuh lagi padi. Makanya disebut sumber daya alam terbarukan. Selain padi apa lagi coba? Selain tumbuhan padi apa lagi yang termasuk sumber daya alam terbarukan? Cung? Ada yang tahu? Banyak tumbuhan yang kalian lihat? Apa? Cung? Apa? Mangga, betul sekali. Ada lagi? Ya? Kopi, betul sekali. Kopi, mangga termasuk sumber daya alam yang terbarukan. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya yang kedua adalah sumber daya alam tidak terbarukan. Ini lawannya ya. Merupakan sumber daya alam yang terbatas karena proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya barang tambang dan juga minyak bumi. Kalian tahu nggak? Minyak bumi itu berasal dari fosil hewan atau tumbuhan yang sudah terkubur di dasar bumi selama ratusan tahun. Jadi untuk jadi minyak bumi, si fosil tumbuhan dan hewan itu butuh waktu yang sangat lama. Makanya disebut sumber daya alam yang tidak terbarukan. Makanya gini, dulu nih kalau masak itu pakai minyak tanah. Ya, disebutnya tuh minyak tanah, pakai kompor, pakai minyak tanah. Tapi sekarang pakai gas. Kenapa? Karena yang namanya minyak tanah, minyak bumi lama-kelamaan akan habis. Makanya manusia mencari alternatif lain. Digantilah dengan gas. Kita suka disuruh beli kali ya kalian ya. Tolong beliin gas 3 kg nih ke warung. Ya, yang warna hijau kayak melon. Tahu kan? Ya. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Ada dua lagi. Satu, sumber daya alam organik atau bisa disebut juga sumber daya alam biotik. Sumber daya alam organik atau biotik adalah sumber daya alam hayati yang materi pembentuknya berasal dari jasad hidup yang terdiri atas hewan dan tumbuhan. Coba siapa yang bisa menyebutkan nama-nama hewan? Ayam. Ayam, betul. Apalagi? Bebek, apalagi? Sapi, jerapah, kambing. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sumber daya alam organik ya. Selanjutnya, sumber daya alam berasal dari jenisnya yang kedua, itu sumber daya alam anorganik. Sumber daya alam anorganik atau abiotik adalah sumber daya alam non-hayati yang berasal dari benda mati. Nggak ada nyawanya, tidak bernyawa. Berupa zat padat, cair, dan gas. Contohnya batuan. Selain batuan, ada yang bisa ngasih contoh lagi? Sumber daya alam yang tidak bernyawa, yang berasal dari benda mati. Banyak. Batu. Apalagi? Coba. Apalagi? Ada batu, ada pasir. Ada apa lagi? Ada tanah. Apa lagi? Benda mati yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Apalagi? Air, betul sekali. Air kan benda mati ya. Jadi termasuk sumber daya alam anorganik. Banyak banget sumber daya alam anorganik tuh. Air.
sinar matahari. Ya, kan kita butuh sinar matahari. Sinar matahari itu mengandung vitamin D, tahu nggak? Kalau kita berjemur di waktu yang ideal dari jam 7 sampai jam 10 pagi, itu kalau kita berjemur kena sinar matahari, tulang kita akan kuat. Karena sinar matahari mengandung vitamin D. Apalagi yang termasuk vitamin D? Susu. Minum susu, tulang kita jadi kuat. Berjemur, kena sinar matahari, tulang kita jadi kuat. Ya. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Habitat tempat. Ya. Nah, sumber daya alam berdasarkan habitat yang pertama adalah sumber daya alam terestris. Apa sih sumber daya alam terestris loh? Sumber daya alam yang mempunyai hubungan dengan tanah sebagai tempat atau lahan kegiatan manusia. Gini lah, sumber daya alam terestrisnya sumber daya alam yang ada di daratan. Ya, contohnya tuh tanah dapat dijadikan bahan untuk industri. Apalagi kira-kira yang ada di darat? Sumber daya alam terestris contohnya? Yang ada di darat? Hah? Batu, betul. Apalagi? Pasir, betul. Air, ada di darat juga kan? Sungai kan? Di darat. Tapi kalau air nanti masuknya ke yang kedua kayaknya deh. Ya. Hewan, peternakan itu termasuk terestris. Kenapa? Karena ada di darat. Nah, selanjutnya kita ke sumber daya alam berdasarkan habitatnya yang kedua. Sumber daya alam akuatik. Dari katanya aja udah ada akuatik. Aqua. Ya. Kalau kita mendengar kata aqua, langsung kepikiran apa? Minuman, aqua kan. Makanya nih, sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang berhubungan dengan air nih tadi ya. Nah, contohnya adalah danau. Ada airnya kan kalau danau? Ya. Apalagi yang berhubungan dengan air? Laut, sungai, pantai. Ya, itu adalah sumber daya alam akuatik. Di Karawang nih, di Karawang, setelah Bapak 1 tahun di sini, itu ternyata di Karawang banyak banget yang namanya sungai. Sungai besar. Baik itu ada di desa, baik pun ada di kota. Mau jalan-jalan ke Racing enggak? Ngelewatin sungai. Bener nggak? Mau jalan-jalan kemana lagi ya? Ke Teluk Jambe, ada sungai. Pokoknya di Karawang itu banyak sungai. Karena sebentar lagi sungai itu adalah bermuara ke lautan. Selanjutnya. Nah, amati gambar sumber daya alam berikut ya. Ini gambar apa? Tanah, oke betul. Ini gambar apa? Sungai, betul. Ini gambar apa? Pertambangan, iya betul sekali. Ini gambar apa? Pengolahan minyak bumi. Dan yang terakhir ini gambar apa? Sawah. Udah nggak aneh kan dengan sawah ya? Karena di Karawang itu banyak sekali lautan sawah. Makanya kalau sejauh mata memandang pasti ada sawah. Nah, dari gambar ini, dari gambar yang ditampilkan di depan ini ya, kita nanti akan berdiskusi ya. Kalian masih hafal kelompok kalian yang kemarin? Masih hafal ya? Oke, nanti gini, kalian kumpul dengan kelompoknya dan Bapak akan memberikan LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nanti kalian akan dibagikan LKPD yang di dalamnya ada gambar, terus kalian jelaskan tentang gambar yang ada dalam LKPD, diskusi dengan teman kelompoknya. Oke, silakan sekarang formasi tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya yang kemarin. Ya, ini sudah siap nih ya. Ini sudah siap. Nah, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, Bapak akan memberikan LKPD-nya satu kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2,
ya. Dan ini untuk kelompok 3. Silakan sebelum mengisi kalian bagi tugas dulu ya. Siapa moderatornya ya, siapa notulennya yang mencatat, yang menulis, siapa nanti yang mempresentasikan. Karena nanti setelah diskusi kelompoknya akan maju ke depan satu-satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, ada pemateri 1, pemateri 2, dan juga nanti ada yang penjawab ketika ada teman-teman yang mau bertanya. Silakan. Ini ya gambarnya diperhatikan. Terus di sini sudah ada instruksinya ya. Jelaskan sumber daya alam pada gambar tersebut. Ini dijelaskan ya. Terus ini berikan alasannya. Gambar yang ini termasuk sumber daya alam apa? Terus berikan alasannya. Gitu ya. Nah, gambar ini termasuk sumber daya alam apa? Termasuk sumber daya alam apa ditulis di sini. Terus alasannya kenapa sih kok termasuk sumber daya alam ini? Alasannya di sini. Nah, ini juga sama. Nah, ada 2 gambar kan ya? Ada 2 gambar. Nah, nih gambar pertama, ini termasuk sumber daya alam apa? Tulis di sini, terus berikan alasannya. Ya, ini juga sama. Ini gambar apa? Termasuk sumber daya alam apa? Berikan alasannya. Kenapa sih ini tuh termasuk sumber daya alam ini? Berikan di sini alasannya. Gitu ya. Nah, cok. Siapa di sini notulennya? Ya, waktunya 20 menit ya. Silahkan. Kecil-kecil aja kalau misalkan nanti nggak muat, atau bisa di belakang nanti ya, disambungnya ke belakang kalau nggak muat. Gimana? Paham nggak? Paham, Pak. Ada yang ditanyakan? Gimana? Ada yang kurang paham?
Gimana? Ya, ini ya gambar yang ini tuh termasuk sumber daya alam apa? Ya, dijelaskan di sini. Nanti alasannya kasih di bawahnya. Gimana? Udah? Baru satu? Baru satu ya? Sok, boleh dikasih tambahan sama teman-temannya.
Udah dua-duanya. Udah dua-duanya. Yang berapa ini? Iya, sok dikembangkan. Sok yang ininya. Udah selesai belum? Udah selesai? Udah, yang kedua. Nih? Udah. Sok disituin dulu. Sok, lanjutin. Gimana? Udah? Dikit lagi. Gimana? Bahan bakar kendaraan.
dan figur budaya. Sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Sedikit lagi. Kelompok 1? So, kata. Setelah ini presentasi ke depan ya, satu-satu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan nanti terakhir ada sesi tanya jawab. Setelah kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya, nanti silahkan dari kelompok lain ada yang mau bertanya silahkan. Kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah. Tinggal kelompok 1. Ya, mikrofonnya di mana tadi? Oh, di situ. Nanti ketika presentasi, duduknya ngadep ke depan lagi ya. Hadap ke kelompok yang sedang presentasi. Coba lihat. Nah, coba lihat. Gimana kelompok 1? Sudah belum? Nanti ketika presentasi, suaranya harus keras ya, supaya kedengeran sama teman-temannya. Udah semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, sekarang kita ke sesi presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan maju ke depan. Ya, duduknya menghadap ke depan semua. Perhatikan, simak baik-baik ya presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sumber daya alam. Sebelumnya, perkenalkan saya Maryam sebagai moderator, Saskia dan Ajeng sebagai penyaji hasil diskusi, Alfa sebagai penjawab pertanyaan, dan Marwah sebagai notulen. Untuk itu, mari kita sama-sama dengarkan pemaparan hasil diskusi yang akan disampaikan oleh Saskia dan Ajeng. Gambar pertama yaitu pertanian menampakkan sumber daya alam terbarukan SDA terbentuk merupakan SDA yang dapat berbentuk kembali oleh alam dengan cepat. Pertanian menghasilkan padi dan beras yang dapat dihasilkan oleh manusia. Proses pertanian sampai menjadi padi memiliki kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Pertanian memiliki waktu yang jelas dalam membentukkan padi sehingga ini akan ada tidak akan habis. Tanam padi dipanen dari hasil memiliki luas tanah dan karakteristik tanah yang cocok untuk penanaman padi, misalnya Lawa Merta dipenuhi oleh lahan pertanian. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarukan. SDA Rex-Tek tercampur merupakan SDA yang terbatas karena proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dan sumber berbagai lainnya. Minyak bumi berasal dari sisa-sisa organisme laut yang mati dan bertimbun di dasar laut selama jutaan tahun. SDA ini tidak bisa dibentuk oleh manusia secara konsisten, tapi terbentuk dari fenomena alam yang berasal dari organisme laut. Pemanfaatan minyak bumi menggunakan alat pertimbangan yang berkualitas dan standar. Silakan, moderator, dilanjutkan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kami hanya akan membuka 1 pertanyaan. Silakan jika ada yang mau bertanya, sebutkan nama dan kelompok. Silakan, nama saya Gita Sari, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, selain minyak bumi, apakah ada contoh lain dari sumber daya alam yang tak terbarukan? Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon Bisa diulang lagi coba. Barangkali kurang jelas ya. Coba. Perkenalkan, nama saya Gita Sari, saya dari kelompok 2. Saya izin bertanya, selain minyak bumi, apakah ada contoh lain dari sumber daya alam yang tak terbarukan? terima kasih atas pertanyaannya. Mohon untuk memberi kami waktu dalam menjawab. Boleh berdiskusi dulu. Oke, cukup. Silakan, siapa yang mau ngejawab? Untuk jawabannya akan disampaikan oleh Alfa. Baik, saya akan menjawab soal yang diberikan. Ada karena yang tak terbarukan itu proses perbentukannya lama, maka contoh lain seperti logam dan mineral. Ya, oke. Sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Moderator ditutup. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1.
Silahkan duduk kembali untuk kelompok 1. Selanjutnya, presentasi dari kelompok 2. Silahkan kelompok 2 maju ke depan. Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sumber daya alam. Sebelumnya, perkenalkan saya Aida sebagai moderator, Vita dan Salwa sebagai penyaji hasil diskusi, Bunga sebagai penjawab pertanyaan, dan Cantika sebagai notulen. Untuk itu, mari kita sama-sama dengarkan pemaparan hasil diskusi yang akan disampaikan oleh Vita dan Salwa. Gambar pertama yaitu batu bara merupakan contoh dari SDA non-hayati. SDA non-hayati merupakan SDA yang berasal dari benda mati. Batu bara merupakan bahan tambang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Batu bara adalah benda mati namun memiliki manfaat yang luar biasa untuk kehidupan manusia, seperti digunakan dalam industri baja dan semen, sebagai bahan baku kimia dan sumber energi dalam transportasi. Namun sumber daya ini akan habis jika dieksploitasi dan terdampak pada pencemaran lingkungan. Gambar kedua, perikanan merupakan SDA hayati. SDA hayati merupakan SDA yang dihasilkan dari makhluk hidup. Contoh makhluk hidup di sini adalah ikan. SDA ini disebut SDA hewani karena berasal dari hewan. Ikan merupakan makhluk hidup yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan. Misalnya untuk makan, contohnya ikan bisa dimanfaatkan dagingnya untuk digoreng, dibakar, DST. Maka dari itu kesediaan ikan dimanfaatkan oleh nelayan untuk dijual ke pasar. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kami hanya akan membuka satu pertanyaan. Silahkan jika ada yang mau bertanya, sebutkan nama dan kelompoknya. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Firdansyah. Apakah semua hewan dapat diambil tempatnya sebagai sumber daya alam? Terima Silakan. kasih atas pertanyaannya. Mohon untuk memberi kami waktu dalam menjawab. Tidak, karena hanya hewan yang memiliki manfaat saja, misalnya daging, telur, susu kulit, dan produk lainnya. Hewan yang tidak dapat menjadi sumber daya alam hewani, contohnya hewan liar, hewan langka yang terancam punah seperti komodo. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Ini kelompok terakhir ya, yang presentasi hari ini. Silakan moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sumber daya alam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizik sebagai moderator, Rizky dan Adit sebagai penyaji hasil diskusi, Rama sebagai penjawab pertanyaan, dan Gilang sebagai notulen. Untuk itu mari kita sama-sama dengarkan pemaparan hasil diskusi yang akan disampaikan oleh Rizky dan Adit. Tanah merupakan sumber daya alam terestris. Terestris merupakan sumber daya alam yang ada di
daratan, dan berkaitan dengan tanah. Sungai merupakan Aquarius Aquarif merupakan sumber daya alam yang berkaitan dengan air. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kami hanya akan membuka satu pertanyaan. Silakan ada yang mau bertanya, sebutkan nama dan kelompok. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Prawana dari kelompok 1 ingin bertanya. Air sungai dapat dimanfaatkan untuk minum. Bagaimana jika sudah setengah dan apa solusinya? Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon untuk memberi kami waktu dan dalam menjawab. Ya, silakan. Untuk jawabannya akan disampaikan oleh Rama. Air sungai yang sudah tercemarai biasanya berasal dari limbah pabrik, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Air sungai seperti ini tidak bisa dimanfaatkan karena beresiko dengan kesehatan. Solusinya, jika itu limbah pabrik, maka dapat melapor ke pihak pendas atau yang berwenang. Jika sampah, maka perlu adanya kesadaran diri terlebih dahulu. Pentingnya menjaga air sungai agar semakin bersih. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Ya. Silakan duduk kembali untuk kelompok 3. Ya, kita sudah selesai ya sesi diskusi dan presentasi, dan Bapak lihat tadi ketika berdiskusi kalian kelihatan aktif, dan juga ketika melakukan presentasi di depan sudah bagus pembagiannya, ada moderator, ada penyaji materi, dan juga ada yang menjawab pertanyaan dari rekan-rekannya. Nah, setelah materi yang tadi dipaparkan dan juga setelah hasil diskusi disajikan ya, sekarang kita akan lanjut kepada post-test ya. Post-test ini di mana tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang sudah dipelajari ya. Soalnya sama dengan pretest, hanya saja pasti akan ada perbedaan ketika menjawab soal pretest dan soal post-test. Bapak akan bagikan soal post-testnya ya. Satu orang satu. Ini waktunya 3 menit saja ya. Bapak pikir kalian sudah memahami dan akan lebih mudah menjawab soal-soal post-testnya. Jangan lupa kasih nama di sebelah kanannya ya. Kanan atas. Dibagi ke belakang. Bagi ke belakang. Soal post-test. Satu lagi. Udah kebagian semua? Silahkan diisi ya. Waktunya 3 menit dari sekarang.
Tuh, udah? Cepet ya. Proses mah. Udah? Sini, yang udah. Udah? Udah? Cepet ya prosesnya. Sudah. 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 Ya? Nama aja. Kan udah jelas. Kelasnya kelas 7J kan di sini. Ya udah. Nggak apa-apa. Sudah? 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 Ya, alhamdulillah sudah melakukan post test ya. Kita nanti Bapak akan periksa bagaimana hasil jawaban dari pretest dan soal post testnya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita sudah mempelajari tentang sumber daya alam ya. Apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Banyak. Materi apa yang menurut kalian paling mudah? Materi apa? Yang paling mudah? Hah? Materi apa? Tentang sumber daya alam apa? Hah? Tentang? Apa tadi? Batu bara, ya. Terus? Minyak bumi, gas alam. Itu termasuk sumber daya alam apa? Terbarukan, ya. Materi apa yang menurut kalian paling sulit? Tadi yang paling sulit apa? Ada nggak? Laut, tentang laut. Tentang apa lagi? Hah? Tentang apa? Batu bara masih sulit. Oke. Kegiatan pembelajaran mana yang paling menyenangkan? Hah? Tanya jawab. Ada lagi? Tanya jawab. Tanya jawab. Diskusi. Ada nggak? Presentasi menyenangkan. Oke. Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, alhamdulillah kita sudah selesai ya rangkaian acara dari mulai melihat video yang berisi tentang materi sumber daya alam, terus juga disambung dengan diskusi, kalian sudah presentasi beserta kelompoknya ya. Dan untuk materi sumber daya alam hari ini pengklasifikasian sumber daya alam sudah selesai. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perubahan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Alangkah lebih baiknya untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini kita berdoa yang akan dipimpin kembali oleh ketua kelas. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berdoa semoga nanti kita pulang dengan selamat ke rumah masing-masing ya. Terima kasih Bapak, senang sekali sudah mengisi materi di kelas 7J. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.